Dan sebelum kita ke Pak Bagja dan juga Mbak Titi, saya mau ke Pak Idam dulu. Pak Idam, kalau melihat catatannya cukup banyak, Pak Idam, selain juga yang kasus di Malaysia, juga warga negara Indonesia yang tidak bisa mencoblos di London. Nanti sebelum ke Pak Bagja, tapi mungkin bisa diklarifikasi oleh KPU sendiri. Ada beberapa juga yang ramai di media sosial soal surat suara yang sudah dicoblos, kemudian kotak suara yang tidak disegel, orang yang tidak bisa memilih, atau pemilihan tidak bisa memilih karena tidak mendapatkan undangan, dan juga surat suara yang habis di luar negeri. Ini kenapa Pak bisa sampai terjadi seperti itu? Ya, memang penyelenggaraan pemungutan suara di Kuala Lumpur ini harus kami evaluasi. Ya, dan semalam kami juga sempat rapat, kami akan tindak lanjuti rekomendasi dari Bawaslu tersebut, dan dalam waktu dekat kami akan menyampaikannya kepada publik berapa banyak TPS pos ataupun KSK yang akan kami lakukan pemungutan suara ulang. Dan ini memang berkaitan dengan manajemen di sana ya. Manajemen di sana ini diawali dari data pemilih. Ya, selain itu juga untuk warga negara Indonesia yang di luar negeri yang tidak bisa memberikan hak pilihnya, terkait hal itu Pak Idam. Penggunaan penggunaan hak pilih itu diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak seluruhnya warga negara itu dapat menggunakan hak pilih. Misalnya, ada warga negara dari Indonesia datang ke luar negeri tanpa memproses surat keterangan pindah memilih, yang bersangkutan tiba-tiba pada hari H pemungutan suara di TPSLN ataupun di KSK ingin menggunakan hak pilihnya, maka sudah pasti yang bersangkutan tidak akan diberikan hak pilihnya. Ya, seperti itu. Atau ada atau ada warga negara yang namanya dicatat dalam DPT POS, yang bersangkutan surat suaranya sudah dikirim, tiba-tiba ingin menggunakan hak pilihnya di TPSLN. Nah, itu juga tidak bisa kami berikan. Ya, jadi pada prinsipnya penggunaan hak pilih warga negara itu harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Tidak seperti dalam konteks interaksi sosial ketika ketemu seseorang maka dia bisa melakukan sesuatu. Itu nggak bisa. Baik, terima kasih Pak Idam. Kalau Pak Bagja mungkin boleh ditanggapi juga terkait surat suara yang sudah dicoblos di Malaysia, kemudian juga masih ada kasus-kasus seperti di Paniai, Papua yang sampai ada bakar-bakaran ini, seperti apa? Oke, kalau Paniai, Papua ada Puncak Jaya juga hasil terakhir, jadi kita akan lihat teman-teman akan sampai tembak-tembakan. Yeah. Ada pembakaran, kami lagi memastikan kepada aparat keamanan agar pengawas TPS dan juga KPPS aman dari hal itu. Walaupun di Puncak Jaya agak menyeramkan ya, tapi kami bekerjasama dengan teman-teman polisi dan aparat keamanan untuk kemudian mengamankan prosesnya. Nah, kalau di luar negeri itu catatannya banyak loh. Yeah. Tidak hanya yang tadi sudah diinformasikan. Bukan hanya ya, Kuala Lumpur, akan tapi London misalnya. Tapi dari secara keseluruhan, ya alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik ya. Dengan jauh dari Jakarta, jauh dari Indonesia, mereka tetap bisa menyalurkan aspirasinya. Bahkan kami harus apresiasi kepada teman penyelenggara di luar negeri misalnya, ada khusus datang ke tengah laut untuk memastikan 20 orang yang ada warga negara itu pemilih. Bisa mencoblos ya. Jadi proses itu telah dilakukan dengan baik. Nah, Kuala Lumpur ini kita sudah sentil di awal sebenarnya Kuala Lumpur ini. Pertama adalah proses pantarlihnya. Nah, harus dibuka juga namanya ada Ghost Pantarlih di Kuala Lumpur. Jadi Ghost Pantarlih ini sebenarnya orangnya nggak ada gitu? Orangnya ada di Indonesia, tapi kemudian melakukan telepon kepada warga negara untuk memastikan DPT-nya, untuk memastikan yang bersangkutan domisili di mana. Nah, dan ini kemudian ada satu orang anggota PPRN yang sangat bertanggung jawab dan kemudian sekarang mengundurkan diri katanya. Ada yang bilang diberhentikan, mengundurkan diri, masih belum clear juga. Ini harus dijawab oleh teman-teman KPU ke depan karena kami lagi membahas ini. Jadi karena prosesnya demikian, hanya 64-68 ribu yang tercoklit. Jadi yang verify itu hanya 68.000 dari 490.000. Kemarin ada juga dipotong juga sama Bu Betty kalau tidak salah berapa ribu orang, itu masih 490. Yeah. Dengan proses seperti itu dapat dibayangkan bahwa metode yang paling confirm pada saat sekarang adalah metode
di TPS. Itu coklit langsung itu. Iya. Nah, dengan adanya kemudian adanya video itu dan dipastikan itu adalah surat suara metode POS, dan juga ada juga permasalahan di KSK dan banyak KSK bermasalah. Misalnya seharusnya berapa ratus suara, tiba-tiba nambah 20 suara. Loh, ini dapat dari mana ini? Iya, Jangan-jangan dari 20 metode suara POS dimasukkan lagi ke KSK. Dan ini yang tidak unclear. Kemudian KSK-nya juga bukan KSK-nya yang mendekati pemilih yang duduk sudah datang ke KSK. Nah, prinsipnya kan akhirnya bermasalah. Nah, teman-teman Panwas Kuala Lumpur nyampaikan kepada kami. Jadi khusus saya ketemu Mas Idam nih, khusus untuk Kuala Lumpur. Memang khusus untuk Kuala bagi Lumpur. KPU RI dan Bawaslu RI menjadi perhatian penting. Apresiasi buat teman-teman KPU. Jadi teman-teman KPU langsung turun, kami juga langsung turun. Jadi untuk membantu teman-teman, karena begitu banyaknya data, teman-teman Panwas Kuala Lumpur, kami harus turunkan tim khusus dari Jakarta. Kemudian Sentral Gakumdu juga kami turunkan untuk membahas dari video tadi. Namun ada keterbatasan yurisdiksi di situ untuk kasus yang pidana pemilunya. Nah, itulah yang menjadi PR kita bersama. Jadi bukan hanya PR KPU nanti nih. Kenapa kemudian ditariknya ke Mutarlih? Karena Mutarlih yang bermasalah. Nah, itu reasoning untuk teman-teman Kuala Lumpur menyampaikan rekomendasi itu. Ketemu juga dengan Mbak Titi. Mbak Titi juga perhatian. Teman-teman Mbak Titi sudah jadi pemantau di luar negeri nih. Jadi sampai kami turun tangan. Jadi seperti anggota PPLN melakukan sosialisasi, Pak, lihat nomor pasportnya. Nah, nomor paspor yang barunya itu tidak terdaftar di DPT. Mereka sudah stres. Wah, kami masa harus balik ke Medan? Coba lihat paspor yang lama. Rupanya paspor yang 5 tahun yang lalu yang masih dipakai nomornya. Ada DPT-nya. Mereka langsung gembira. Nah, kegembiraan itulah merupakan kegembiraan buat kami. Nah, jadi dengan demikian PR-nya bukan hanya PR KPU. Bukan hanya PR KPU RI, bukan hanya PR Bawaslu, bukan hanya PR penyelenggara pemilu ya. Tapi PR pemerintah. Kemenlu, Dukcapil, tenaga kerja harus memastikan warga negara kita yang hadir di situ. Ini PR bareng-bareng. Oleh sebab itu, walaupun Kemenlu dengan KPU dan Bawaslu sangat punya kerjasama dan sangat baik, tapi kan ini kerja sehari-hari ke depan. Oleh sebab itu ada usulan. Apakah kemudian nanti masanya diperpanjang ad hoc PPLN itu untuk kemudian mengawal pemutakhiran data pemilih dari mulai awal, kemudian atau ada dua teman-teman PPLN menjadi permanen. Jadi kemudian tugasnya apa? Memastikan itu bekerja sama dengan Kemenlu, tenaga kerja dan lain. Nah, ini yang ke depan, tapi di daerah-daerah besar saja, Kuala Lumpur. Kalau yang DNH masih bisa tercoverage. Misalnya Hong Kong, Taipei, dan juga Jeddah. Nah, ini PR kita bersama. Jadi pemilu itu bukan hanya kerjaan penyelenggara, tapi kerjaan kita bareng-bareng. Kerja seluruh pihak ya Pak Bagja ya? Kami terima kasih kepada teman-teman PPLN, teman-teman KPU, sampai tingkat paling bawah di TPS. Ada suami Mbak Titi jadi ketua KPPS. Jadi Mbak Titinya jadi pemantau sekalian. Itulah kerja kita bareng. Ada permasalahan tapi tidak kemudian kita harus ke belakang. Nah, nanti proses di MK kalau terjadi, proses itu di Bawaslu untuk menilai pelanggaran administrasi. Akan seperti apa prosesnya nanti? Prosesnya itu akan ada laporan teman-teman ataupun temuan dari kami. Ini kan di proses yang kedua. Tapi jika ada para calon yang tidak puas bisa ke Bawaslu kemudian menyampaikan bahwa masalahnya apa. Kemudian biasanya pelanggaran administrasi paling banyak. Nah, itu yang kemudian kami harus bahas kapan? Berakhir sampai 20 Maret. 20 Maret sebelum kasus itu, setelah kasus itu diajukan ke MK, kami harus stop menurut PKPU dan Bawaslu. Jadi pelanggaran administrasi itu yang biasanya masuk ke Bawaslu ya? Kita ditambah dengan pelanggaran pidana karena ada pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif. Kita tangkap poinnya Pak Bagja, mohon maaf sekali karena waktu terbatas. Terakhir ke Mbak Titi. Mbak Titi, soal tadi adanya potensi sengketa pemilu, itu kan bisa ke Bawaslu, dengan pelanggaran administrasinya bisa ke MK. Misalnya ke MK, Mbak Titi, kan potensi ya. Kan kita tahu komposisi hakim di MK ini kan 8 orang. Nah, ini dalam memutuskan ini nanti seperti apa? Kalau misalnya 4-4, kita bicara potensi loh ya. 4-4 suaranya sama. Seperti apa? Kalau waktu itu kan 9. Jadi kalau misalnya ada yang berbeda kan ada satu yang sebagai penengah lah. Bahasa sederhananya Tapi seperti sebelum situ saya boleh sedikit menambahkan ya. Menurut saya persoalan pemilu di luar negeri, khususnya di Kuala Lumpur itu ada beberapa hal. Pertama, soal sosialisasi. Itu problem mendasar. Sosialisasi itu menjadi hambatan terutama soal pengetahuan pemilih.
pemilih. Selain kemudian yang kedua itu penguasaan teknis. Bisa jadi karena kita berjarak antara Indonesia dan luar negeri, itu ada disparitas kapasitas teknis. Yang ketiga itu adalah bagaimana merespon di dalam situasi terjadi hal-hal di lapangan. Karena kan memang mereka itu jauh ya. Kemarin itu luar biasanya karena ada 2 anggota KPU datang plus ketuanya sama Bawaslu dan juga beberapa pemantau dari Migrant Care. Ini harus diperbaiki, saya setuju. Karena suara di Kuala Lumpur itu besar sekali, 491.000 bisa menghantarkan orang jadi anggota DPR loh dari Dapil Jakarta 2. Nah, betul. Yang kedua tadi soal sengketa di MK. Kan ada putusan MK, Pak Anwar Usman tidak boleh terlibat karena potensi benturan kepentingan. Ini terutama di Pilpres, termasuk juga kalau melibatkan Partai Solidaritas Indonesia. Karena kan ada hubungan famili keluarga begitu ya. Jadi itu yang pertama prinsipnya. Yang kedua adalah bagaimana kalau ini ada 8 hakim terlibat, ketua akan memegang keputusan menentukan dalam hal terjadi deadlock. Itu diatur di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah sekarang nih kalau saya sebut klasemennya agak berubah nih, karena kan ada pergantian pemain 2 orang, Hakim Wahidudin Adams dan Manahan Sitompul itu digantikan oleh Arsul Sani dan Ridwan Mansur. Jadi bisa jadi konfigurasi hakim juga berubah. Tapi yang paling penting adalah mari kita hargai orang yang mengambil langkah hukum. Jangan dianggap itu sebagai mengganggu proses pemilu. Langkah hukum disediakan oleh undang-undang dan memang kalau mereka manfaatkan itu suatu yang menjadi hak. Tetapi yang harus dipastikan proses di Bawaslu harus berjalan transparan, akuntabel. Proses di MK juga demikian, memberikan ruang yang cukup untuk melakukan pembuktian dan juga melahirkan proses yang akuntabel. Oke, artinya dengan komposisi 8 hakim di MK itu decision maker-nya nanti adalah tetap ketuanya ya? Decision maker itu bersama dalam hal tapi terjadi kalau ada deadlock nanti mengarahnya ke ketuanya. Betul. Begitu ya, dan persidangan itu berjalan 14 hari kerja, dilakukan terbuka dan dibuka untuk umum sehingga kita semua publik bisa melihat prosesnya dan kemudian ikut menilai ya, karena kalau sudah terbuka kan publik juga bisa ikut memberikan. Jadi kita sama-sama kawal karena ini waktunya masih panjang sekali, tidak hanya mencoblos di TPS, masih ada penghitungan, ada real count dari KPU, belum nanti kalau ada sengketa pemilu dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh narasumber, Mbak Titi, Pak Wajah dan juga Pak Idam. Terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat, harus sehat semuanya ya sampai dengan akhir proses nanti. Mas Idam sehat-sehat, Mas Idam. Termasuk hostnya juga harus selalu sehat.